7. Oke nih. Oke, halo. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, semua lancar semua. Kembali berjumpa lagi setelah kemarin-kemarin sibuk tertunda banyak turnamen. Oke, langsung aja ya, aku share dulu screen-nya. Hari ini kita ngobrol tentang battle plan dan big war lah. Oke, udah kelihatan slide-nya? Kelihatan ya slide-nya? Halo, kelihatan slide-nya? Kelihatan Mas. Oke, sip. Oke, hari ini kita ngomong tentang battle plan. Oke, yang pertama untuk masalah war dan battle plan, kita harus tahu tentang tipe positioning war. Yang pertama dibagi ada tiga macam perang ya berdasarkan positioningnya. Jadi mungkin aku mengelompokkan menjadi tiga bagian gitu. Jadi yang pertama adalah front to back istilahnya. Ini nggak tahu dah istilahnya dari mana. Front to back mungkin kalau nggak salah mungkin bisa dari Dota, mungkin dari LOL atau AoV ya. Pokoknya orang-orang bilangnya front to back. Nah, di sini tujuan war dari front to back adalah untuk objektif. Jadi biasanya mengandalkan formasi terstruktur yang mengandalkan damage DPS seperti marksman ya. Jadi formasinya itu kayak fix gitu, baris berbaris gitu. Nah, biasanya untuk ketika objektif itu pakai front to back perangnya. Dan sistemnya adalah fokus poking ke frontliner musuh dan memukul mundur serta memasukkan damage DPS sehingga mempressure formasi tim musuh. Jadi istilahnya yang dibonyokin itu frontlinernya musuh dulu ya. Jadi front to back itu sistemnya kayak gitu. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian ada yang kedua adalah backline. Nah, ini mungkin udah banyak lah ya di ranked. Kalau zaman dulu ini jarang sebenarnya backline yang tahu backline. Cuman zaman sekarang udah berkembang jadi banyak publik maupun apa ya pengetahuan yang udah paham ya. Jadi backline ini adalah tujuan war backline untuk fokus ke breakdown atau mengacak-acak formasi dari musuh ya. Dan untuk apa ya istilahnya tujuannya itu untuk team fight bener-bener gitu, nggak untuk poking tapi benar-benar all out di perangnya. Jadi itu tujuan dari uh, perang yang tipe backline. Nah, biasanya ini mengandalkan damage yang instan. Jadi biasanya ini dengan formasi yang mengandalkan assassin contohnya. Rata-rata adalah yang backline karena bisa langsung ke belakang kan, kayak Link, Hayabusa, Lancelot kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua adalah sistemnya adalah fokus job desk tiap masing-masing hero. Frontline-nya menghadapi frontline, sedangkan damagernya fokus ke backline musuh. Jadi mungkin kalau XP lanernya kayak Yuzong gitu ya, jadi dia langsung ke backliner ke backliner damager dari musuh. Jadi tujuannya misalnya bertemu dengan yang front to back itu adalah langsung ke damage dealernya dari yang front to back itu. Ini yang kedua backliner. Yang ketiga adalah split war. Jadi tujuan war split itu untuk memecah fokus objektif war dari musuh yang jika stick strong dan mengandalkan hero split push. Jadi aku bisa bilang ini kayak ketika musuh benar-benar mengandalkan apa ya kekuatan dari big war ya. Contohnya misalnya kalau roamernya Atlas gitu misalnya yang ngandalin perang gede ya. Terus magenya kayak Yivi gitu kan banyak area impactnya gitu kan. Nah,
Sedangkan misalnya nih kita picknya Harley gitu, terus roamernya kita picknya Chow yang single target itu. Nah ini lebih cocok dipakai untuk yang tipe split war gitu. Jadi kita pecah dua objektif dari formasinya musuh gitu. Jadi memecah formasinya musuh biar nggak stick terus gitu. Sistemnya adalah split di lane yang jauh dari perang, dan hero yang susah mati ditempatkan di lane jauh. Hero area menahan objektif musuh. Jadi sisanya yang punya skill area itu yang menahan dari objektif musuh. Jadi misalnya ada tim musuh yang tipe front to back, itu dia kan pasti stick tuh berempat gitu misalnya. Nah itu ditahan oleh hero area yang kita yang punya area gitu, antara bertiga atau berdua gitu, bahkan bisa berdua gitu. Tapi rata-rata bertiga sih. Kemudian sisanya adalah untuk split ataupun untuk pick off di tempat lain gitu. Jadi bentuk formasinya bisa 4-1 maupun 3-2. Jadi ini adalah 3 tipe dari perang berdasarkan positioning. Yang pertama itu, yang kedua di dalam sini ini udah ada ya 3 tipe berdasarkan positioning. Nah di sini udah di breakdown, ini kelihatan ya, agak besar ya, kelihatan lah harusnya. Di sini adalah strat yang aku bilang front to back itu. Jadi terdiri dari biasanya komposisinya satu marksman, terus satu tank atau satu CC atau satu tank cover ataupun support ya. Mungkin aku besarin dari sini kali ya, lebih enak. Ini selalu gak bisa. Oke, ini aja dah. Oke, jadi strat ini komposisinya yang front to back adalah biasanya satu marksman, satu tank, satu CC atau satu healer cover gitu misalnya. Terus kemudian dua lainnya adalah damager area gitu, bisa dari offline maupun dari mage mid gitu biasanya umumnya. Kemudian yang backline itu adalah assassin strat ya, biasanya terdiri dari satu tank, kemudian ada satu CC area, kemudian 2 damager area juga, dan satu finisher yang assassin biasanya role-nya. Kemudian yang split war ini ada biasanya pembagiannya gini, yang 3 yang untuk menahan itu satu tank, kemudian satu damager area dan satu CC atau 2 damager area. Kemudian yang splitnya adalah satu CC pasti karena buat pick off dan satu buah damager. Jadi biar lebih mudah pick off-nya untuk yang split war. Nah di sini gambarnya split war nggak ada karena ya itu berdasarkan ini kali ya, bukan formasi ya, tapi berdasarkan objektif gitu. Tapi sekedar tahu lah, biar tahu lah ada yang bisa dipakai gitu dari split war. Kemudian di sini ada pengetahuan lagi tentang fase perang besar. Jadi di sini ada opening, kemudian follow up damage, kemudian finishing. Nah rata-rata di ranked ya atau di match biasa ya normalnya pada umumnya terdiri dari 3 fase ini. Yang pertama opening biasa, kemudian follow up damage itu udah selalu, dan hampir semua all in di fase kedua ini. Kemudian yang terakhir itu finishing. Kalau sekarang tuh bisa gold laner atau jungler gitu ya, tergantung. Nah bentar, ada yang masuk dulu. Nah di 3 fase perang ini semakin ini simpelnya ya, jadi di ranked itu simpelnya terdiri dari 3 fase perang itu. Jadi 3 ini nggak boleh dijadiin satu karena timingnya akan terlalu over value ya, terlalu all in gitu. Jadi harus ada opening, kemudian di follow up damage, kemudian
Kalau kurang sisa sedikit baru sisa finishingnya yang masuk. Nah biasanya ini semakin apa ya, semakin tim semakin koordinasinya lebih bagus, fase follow up damage ini bisa dibagi menjadi dua gitu. Jadi kayak ada 4 fase gitu. Jadi misalnya opening yang pertama sama roamer, sama follow up damage 1 gitu misalnya. Kemudian ada lagi fase lagi nih, opening dari misalnya dari offline-nya misalnya. Offline-nya buka lagi, kemudian dari ini tadi roamnya sama midliner kan, misalnya roamnya itu sama goldliner gitu yang nge-follow up damage berikutnya, kemudian baru yang finishing junglernya misalnya kayak gitu. Jadi kayak perangnya agak lebih panjang gitu. Semakin bagus koordinasi dari timnya dan semakin hafal kalkulasi dari damage-nya, itu akan apa ya, lebih efisien gitu dari sisi memasukkan damage untuk ke musuh gitu. Nah itu fase dari perang besar yang terbagi dari 3 bagian besar. Kemudian ada 3 tempo dari perang. Pengetahuan lagi, yang pertama adalah poking ya. Poking ini kayak tarik ulur aja, jadi nggak all in. Skill-skill yang fast cooldown gitu biasanya dipakai di waktu poking ini. Yang kedua adalah instan atau burst ya. Jadi ini biasanya pakai kombinasi combo skill, jadi langsung burst, nggak sampai nggak sampai 3 detik lah udah masukkan damage yang besar gitu. Dan aku bilangnya kalau instan tuh kurang dari 3 detik lah, karena 2 detik itu udah kayak ngeburst gitu. Kemudian yang terakhir adalah wombo combo. Ini agak jarang ya yang di meta sekarang gitu. Mungkin di meta dulu itu kalau nggak salah sempet ada meta yang temponya itu benar-benar mengandalkan wombo combo gitu. Mungkin di mobile lain itu lebih banyak nih tentang wombo combo. Kalau di Mobile Legends karena damage-nya sangat besar kadang, jadi nggak perlu wombo combo udah mati gitu orang playernya, musuhnya. Jadi cukup pakai instan atau poking. Nah ini temponya aja. Nah kemudian ini penjelasannya tentang gambarnya biar lebih gampang dari visualisasinya. Yang pertama adalah front to back ya. Di sini front to back formasinya ada misalnya Brody, Granger, ya kan, mengandalkan marksman nih. Kemudian di sini ada roamernya Baxia, kemudian ada offline-nya Ruby, dan di sini ada mage-nya Parsia. Nah, di sini gambarnya panah biru-biru ini adalah karena dia sistemnya front to back ya, dia pasti fokusnya adalah bonyokin yang di depan ya, atau poking yang di depan, seperti yang tadi dibahas di awal tadi ya. Jadi front to back itu fokusnya adalah ngepressure dari depan gitu ke belakang, front to back gitu. Jadi Brody dan Grangernya itu ngepok si Grok ini. Nah kemudian Baxianya yang TB-in. Nah kemudian Parsianya yang ketika Lunoxnya misalnya mau bales hit si Baxia ini, Parsianya yang mungkin ulti ke Lunoxnya karena range-nya lebih jauh. Kemudian Ruby ini di sini kenapa panahnya ke biru ke belakang, karena dia bertugas untuk mengcover dari backliner yang dipunya dari formasi front to back ini. Nah kemudian kebalikannya kalau yang di backline di sini, nah ini garis merahnya, Aldous-nya langsung ke Brody, Link-nya langsung ke Parsia, kemudian Esmeralda-nya menzoning Granger, dan Lunok-nya ngeburst ke Baxia. Jadi ini sistem perang backliner, jadi banyak yang ke belakang, ada 3 orang langsung ke damager dari front to back. Nah ini perbedaannya sangat jauh sistemnya, karena fokusnya adalah satunya
pressure yang depannya dulu ya, tarik ulur pressure depan ini udah bonyok atau habis mati, nanti SME-nya yang gantiin, SME-nya yang ditekan, nah kayak gitu. Nah, sambil dilindungin dari yang assassin lainnya. Itu sistemnya yang front to back. Kalau yang backline ini langsung, kalau bisa langsung ke belakang ke damagernya langsung, sebelum damagernya musuh mungkin sempat ngasih damage udah langsung all in ke belakang. Dan sistemnya rata-rata kalau backline kan tadi burst gitu. Jadi kalau perangnya ini gagal, udah misalnya nih sama-sama nggak punya ulti ya semuanya ya, rata-rata pasti dimenangkan sama front to back kalau sama-sama nggak punya ulti ya. Karena kalau misalnya backliner udah all in tapi nggak berhasil, sama-sama masih hidup 5/5 dan ini front to back udah all in nggak berhasil juga, rata-rata lebih apa ya, karena marksman kali ya, jadi nggak membutuhkan big cooldown atau big skill ulti gitu. Jadi dengan hit biasa aja udah sakit gitu. Nah gitu. Nah ini mungkin kalau ditabrakin, ini aku kasih urutannya agak ruwet ya, mungkin dibacain satu-satu. Yang pertama satu-satu ini Grok bertemu sama Baxia, ini satu lawan satu berhadapan. Kemudian duanya adalah si Lunoknya akan ngeburst ke Baxia fase kedua nih. Fase kedua itu misalnya follow up damage ya, ini yang dimaksud follow up damage. Kemudian SME-nya akan masuk ke belakang ketika Grangernya berusaha untuk damage si Grok. Nah kemudian oh ya, di sini si Brody juga akan berusaha untuk poking ke Groknya juga. Di sini kemungkinan Groknya akan lebih kesakitan ya, karena di damage dari 2 orang, sedangkan Graxianya cuma 1 orang gitu. Jadi di sini akan lebih bocor. Nah, kemudian yang fase ketiga adalah ketika udah terlihat ya musuhnya. Oh ya, ketika Lunoknya sudah terlihat, Parsianya akan langsung mendamage Lunoknya. Itu fase follow up damage. Jadi kalau udah keluar sama nih 1 2 3 udah keluar semua, ini sama ini udah keluar. Nah barulah yang fase ketiga adalah si Link dan Aldous ini akan langsung ke belakang ya. Yang misalnya Aldous itu pegang Brodinya, si Link pegang Parsianya, misalnya kayak gitu tuh. Dan itu bisa fleksibel, biasanya dibalik-balik atau tergantung kondisi ya, tergantung skill juga. Nah kemudian ketika si Link dan Aldous ini ke belakang, nah si Ruby ini harus tetap konsen untuk mengcover para backlinernya ini dari Link dan Aldous ini. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah ini fase-fase yang mungkin di Mythic Glory gitu, Mythic 1000-an itu udah kayak gini sih harusnya perangnya kebanyakan. Tapi kalau misalnya masih Mythic Romawi ataupun di Legend gitu, masih mungkin perangnya belum seteratur ini gitu. Nah ini kurang lebih perang yang lebih terskema dan lebih terstruktur gitu. Jadi biar kita punya pandangan ya. Jadi nggak perang itu asal masuk aja semua gitu. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Nah orang bilang job desk itu apa sih gitu ya, ini sebenarnya gitu. Orang kan bilangnya job yang ngerti job desk gitu, ngerti makro gitu, perangnya sih pinter. Nah itu kan kata-kata yang nggak pasti gitu. Nah kalau ini kan uh, di sini aku jelasin yang lebih detail gitu. Jadi kayak job desk itu sebenarnya kayak ya, kalau kamu backliner ya kamu tipe perang backliner ya jangan hit frontlinernya musuh gitu, jadi ke backline musuh. Dan sebaliknya kalau kamu marksman ya jangan pingin hit Lunoxnya gitu. Misalnya kamu belum bonyokin groknya kok gitu, susah, nanti kamu lewat di sini malah offside posisinya kayak gitu, karena kamu tipe yang front to back gitu. Udah ada bagiannya kan, parsialnya akan ke Lunox. Nah itu contohnya tentang job desk dan jenis-jenis dari perang yang
berlanjut ke battle plan. Jadi ini jenis perang ya, lanjutannya ke battle plan. Jadi setelah kita tahu bentuknya dari front to back dan backliner, maka battle plan ini akan tercipta. Jadi kayak komunikasi, misalnya Ruby-nya ngomong, gua akan cover kalian gitu di belakang. Baxia maju aja gitu. Nah, ntar kalau kelihatan groknya, kita bersaja berdua nih. Nah, ntar gua ambil lunoknya dah. Nah, itu komunikasi-komunikasi yang ke arah battle plan gitu. Nah, sebaliknya kalau yang backliner itu, ntar kalau Baxianya nampang, kamu bersaja gitu, unguin gitu, di ulti aja gitu, all in aja ke Baxia gitu, bonyokin gitu. Kemudian Esme-nya bilang, ntar aku yang pegang, aku yang zoning si Granger gitu. Nah, kemudian ceilingnya kalau parselnya ulti aku langsung masuk ke dia gitu misalnya. Nah, kemudian Aldous-nya gua akan langsung charge ke Brody, misalnya kayak gitu. Kurang lebih battle plan itu seperti itu. Jadi terciptanya battle plan itu terciptanya dari pemahaman tentang positioning perang sebenarnya ya. Kemudian masuk ke arah battle plan. Nah, kemudian ini ada quotes ya, ini salah ketik sih, the art of big war ya. Di dalam komposisi 5 lawan 5 masing-masing pasti punya kunci hero yang harus di lock atau di target, ataupun kunci hero yang harus dilindungi. Jadi di antara 5 ini sama 5 ini ya, sebagai tim A misalnya, itu harus ada tahu mana kunci dari hero yang di tim B gitu. Sebaliknya dia di tim A juga harus tahu mana yang hero yang harus di cover dari timnya sendiri. Nah, tugas tim adalah menentukan target dan pembagian job desk dari masing-masing role untuk targeting ke musuhnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi seninya berperang ya. Ya, kalau kita lihat di Cina ya, kayak Sun Tzu itu kan ya archer gitu. Ada yang pasukan yang bawa tombak ya bawa tombak, terus ada yang pakai tameng sama tombak gitu, ada yang misalnya pasukannya pakai pedang gitu, beda-beda semua fungsinya. Kalau pedang misalnya nyerangnya dari belakang gitu misalnya, kalau yang pakai tombak sama pakai tameng itu dari depan contohnya. Nah, archer dari jauh gitu ya, kayak gitu kurang lebih. Kemudian, nah ini kunci menangnya. Jadi how front to back menang lawan backliner di perang adalah ini ya, dijelasin lebih spesifik. Baxianya open dulu. Jadi yang front to back menang ya, baxianya open dulu. Kemudian Grangernya ke grok. Kemudian follow up damage-nya adalah jika lunoknya menghit Baxia ya, Parsia follow up damage ya. Jadi ketika lunoknya hit ke Baxia, Parsianya langsung open ulti untuk balas damage-nya Lunox gitu. Kemudian Ruby dan Brody-nya masih menunggu. Jadi Brody dan Ruby-nya menunggu, belum keluar dulu. Kemudian terakhirnya adalah jika Link dan Aldous-nya masuk ke Parsia dan Granger ya, Brody dan Ruby cover karena dia punya stone gitu, dan semuanya semuanya balik fokus ke Aldous dan Link yang udah masuk gitu. Jadi ini chance menangnya akan lebih besar front to back ketika ngelawan backliner. Kemudian selanjutnya kebalikannya, bagaimana jika backliner menang melawan yang front to back ya. Nah, ini misalnya groknya opening dulu, kemudian lunoknya hit ke Baxia, kemudian groknya itu akan ulti escape ya kalau sekarat ya. Misalnya dia di burst beberapa orang ya, dia ngebait kemudian keluar aja misalnya, atau bisa aja dia malah masuk ke parsial juga bisa sebenarnya, asal kelihatan ya. Kemudian follow up damage-nya itu Esme-nya yang ini zoning si Granger biar damage-nya nggak masuk ke grok lebih banyak dan Esme-nya lebih bisa
dapat damage lah. Esme-nya masuk ke Granger ketika Granger-nya hit Grok, kemudian Esme-nya mencari Ruby dan distract. Jadi Esme-nya di sini mencari Granger sambil mencari Ruby-nya di mana gitu. Dan istilahnya setengah zoning dari dua orang ini ya Esme-nya. Kemudian ketika Parsia-nya ulti, Link-nya masuk ke Parsia untuk nge-cancel. Kemudian jika Brody-nya hit, Aldous ke Brody. Jadi di sini yang agak lebih berat adalah tugas dari Esme-nya ya, karena dia pegang dua hero gitu. Kurang lebih kayak gitu. Biar teman-temannya lebih gampang untuk finishing. Gitu. Jadi ini adalah salah satu variasi aja. Jadi banyak variasi-variasi lainnya macam-macam. Dari satu komposisi gini bisa dibikin banyak variasi, misalnya Ruby-nya di depan ataupun Parsia-nya yang yang ngehit duluan, Granger-nya nggak kelihatan misalnya, sama Brody-nya nggak kelihatan. Nah, nanti nunggu musuhnya masuk dulu ke Parsia, kemudian di cover, ataupun kebalikannya gitu. Misalnya yang backliner ini adalah misalnya Esme-nya yang nebein, kemudian Groknya dari belakang, kemudian langsung cari Parsianya, Link-nya ke Granger. Nah, itu dibalik-balik juga bisa, beda-beda tiap tiap setupnya ya, tiap tim juga beda-beda biasanya. Dan itu emang seninya dari MOBA dan seninya untuk battle plan gitu, kurang lebih ya untuk materi yang hari ini tentang battle plan. Cukup menarik ya materi dari hari ini, battle plan ini, karena rata-rata orang aku bilang kurang begitu paham job desk kali ya. Jadi orang tuh bilangnya job desk, tapi dia nggak dideskripsikan gitu. Jadi kayak misalnya job desk yang benar itu kayak apa gitu. Nah, mungkin ya ini lebih gampang dicernanya. Jadi dari komposisinya, kemudian ini adalah opening itu mungkin CC pertama ditambah damage pertama. Nah, itu misalnya. Kemudian follow up damage itu yang damage terbesarnya mulai masuk misalnya. Nah, kemudian finishing itu yang benar-benar hanya finishing gitu. Dan ini urutannya bisa diganti-ganti tergantung dari koordinasi dari timnya ini. Oke, ini untuk materi battle plan dan big war. Jadi battle plan itu biasanya terciptanya di sini, kata-katanya bebas sih. Battle plan itu cuman kalau udah punya planningnya, udah punya gambarannya, tinggal mengkomunikasikannya aja yang agak agak mungkin bisa niru dari mic checknya pro player gitu, tim pro player gitu, macem-macem di situ bisa dilihat ya. Kayak misalnya Esme-nya kata-katanya gua zoning Granger, atau gua ntar ambil Grangernya, atau gua gua kejar Grangernya gitu. Kayak banyak kata-katanya, tapi yang penting satu timnya paham gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Terus misalnya kalau ngomongnya kayak gua poking aja ke Groknya. Nah, kalau yang dari front to back ya, Grangernya misalnya gua poking aja ke Groknya, Brody-nya ntar gua ntar cover dah kalau ada Link atau Aldous yang masuk. Contohnya Brody-nya misalnya kayak gitu. Gua poking juga dah ke Grok. Nah, kemudian Ruby-nya gua cover di belakang gitu misalnya. Nah, ya macam-macam dari situ. Dan sisanya adalah sisa, mungkin kalau battle plan tuh sisa penghitungan skill dan spell ya yang penting. Jadi kalau udah tahu skill dan spellnya cooldown, nah itu bisa dimanfaatkan dari sisi battle plan-nya itu. Jadi misalnya si Lunok udah nggak ada kuning ya, nggak ada ulti gitu, jadi bisa di burst gitu ya, boleh aja. Misalnya Baxianya masuk
cari langsung ke Lunox langsung aja burst gitu, pakai ulti gitu, udah instant kill gitu. Misalnya udah dapat informasi kayak gitu. Jadi ini nggak ada yang paten, fleksibel aja sebenarnya tentang battle plan dan big war itu. Mungkin tambahan sedikit ya di sini kalau ya ini ya yang split war tadi ya. Jadi biasanya kan misalnya ada lord nih, rata-rata berkumpul empatan di sini, ada satu orang yang di sini. Nah kalau yang split war itu fokusnya adalah dua ya. Jadi satunya di sini menahan, satunya di sini adalah pick off ya, duaan di sini. Yang CC sama damager satu itu lebih bagus yang punya CC ya, lebih gampang killingnya ke satu ini. Bebas damakernya mau mage, mau junglernya, mau marksman-nya yang dikirim bebas. Yang di sini biasanya cuman menahan aja biar musuhnya nggak komit ke lord. Ya contohnya split war kayak gitu. Oke, ini materi tentang perang besar ya. Pokoknya tentang perang-perang. Mungkin ada yang ditanyakan hari ini tentang materi hari ini? Cukup jelas atau membingungkan? Aku pengen tanya ke siapa nih? Brian ataupun Azam, Abdullah Azam atau El Roxy atau Rian? Untuk materi hari ini cukup jelas atau masih bingung? Atau gampang atau gimana? Atau mau tanya apa? Bebas dari materi hari ini. Karena ini cukup vital ya, karena battle plan ini benar-benar perang ini benar-benar impactnya besar kalau di Mobile Legends ya. Jadi kadang kita ketinggalan 3000 atau 4000 network saja, kalau kalah perang udah bisa langsung satu kali perang besar bisa langsung networknya sama gitu. Jadi lumayan pengetahuan tentang battle plan ini. Oke, ini ada pertanyaan. Sabar, ini ininya error. Jelas jangan lupa di record mas. Oke. Gimana cara membedakan mana tim yang efektif kita lawan pakai plan team fight, plan pick off atau plan-plan lainnya mas? Pertanyaannya bagus. Oke. Tim yang efektif kita lawan pakai plan. Oh oke. Oh ini record kok. Berarti kan yang ditanyakan adalah kapan kita harus pick off, kapan kita harus pakai ini ya front to back, atau misalnya kapan kita dari backline. Sebenarnya itu lihat dari komposisinya. Jadi komposisi dari hero-nya ya. Jadi misalnya nih ini Lunox ya, Esmeralda. Contohnya yang backline ini ya. Sebenarnya ini kalau diadu ya secara area, ini cuman areanya cuman satu. Ini single target. Ini pun areanya juga kecil gitu. Nah, ini lebih bagus kita pakai yang split. Jadi linknya split misalnya, atau outhouse-nya split misalnya ya. Nanti ada yang defend, nah misalnya linknya akan culik gitu. Misalnya rubinya defend, linknya culik gitu, misalnya auto sama linknya bonyokin si ruby, baru perang ke empatnya. Contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya lihat komposisi dari yang dari hero, dari tim kita maupun dari tim musuh. Contoh yang kiri ya. Di sini ada Marksman 2 dan ada Mage Sparsa 1. Udah pasti ini jenisnya front to back, udah pasti. Nggak bisa di sini misalnya nih ada Nathan, ya misalnya ini Naldusnya diganti Nathan nih. Nggak bisa Brody dan Granger itu mau ke Nathan itu susah gitu, karena formasinya udah front to back gitu. Bisa aja dia muter gitu, tapi resiko gitu. Bisa ketemu yang lainnya, bisa ketemu misalnya ini Aldosnya diganti Nathan ya misalnya ya, karena ini misalnya Aldosnya gold laner gitu kan ini di sini. Nah
Dan ini bisa ketemu linknya nanti kalau dia muter cari Nathannya gitu. Nah kalau misalnya yang ini diganti Nathan, jadi dia ada semi front to back dan semi backliner gitu. Jadi yang Nathannya itu ya hit aja, yang dia marksman ya hit aja depannya dulu gitu, Baxianya dulu gitu contohnya. Sama Lunoknya misalnya ini diganti Nathan ya. Nah linknya juga masuknya ke belakangnya ke ini kan jadinya timnya semi backliner dan semi ini ya semi front to back ya. Jadi linknya juga nunggu momen gitu untuk masuk ke belakang gitu sih kurang lebih. Jadi yang paling menentukan dari jenis-jenis perang itu adalah komposisinya dan patokan dari apa ya patokan dari eh, jenis perangnya apa atau gimana itu rata-rata dilihat dari skillnya. Jadi skill hero-nya apa gitu. Contohnya kalau misalnya skillnya misalnya banyak area ya misalnya gimana ya misalnya banyak area misalnya ini bukan Granger nih apa ya yang area kalau Claude ke belakang sabar oh misalnya Gold Lanernya Lilia contohnya ininya makainya Parsia gitu nah ini kan dua area nih nah eh damage-nya nggak harus ke Lunok gitu damage-nya ke dua ini aja juga bisa gitu kenain dua ini gitu lebih cuan gitu kemudian Grangernya tinggal finishing dari burstnya mereka ke depan-depan ini gitu ini diubah satu aja sudah skema perangnya udah beda gitu kalau Brody sama ini ya udah ngepok aja depannya ini ke SME-nya sih nggak terlalu ngefek ya apa lebih keras lagi SME jadi ya kita kalau bisa ngindarin SME-nya gitu kalau dari yang kiri. Kalau ada Lilia gitu, ini Parsha, saja si Lilianya gitu, si Esme-nya gitu misalnya. Nah ini kalau ini 3/3 burst ke Esme bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu. Misalnya ngubah nih, ini Baxianya ngeburst ke Esme gini, diubah ya bisa-bisa aja gitu. Cuman groknya ntar bisa ke belakang terus malah formasinya malah lebih susah gitu misalnya. Ya itu tergantung eksekusi sih. Intinya tergantung skillnya sih sama komposisinya. Intinya itu sih. Kalau udah sering meng-set up battle plan, rata-rata akan terasah apa ya job desk-nya masing-masing kali ya. Jadi kayak sense of apa ya tahu tugasnya dari dirinya. Oh, gua itu kemampuan. Misalnya Ruby nih, Ruby di sini nih. Kalau orang yang nggak tahu job desk, dia akan maju-maju ke sini nih, perang lawan Esme-nya. Ya di depannya ada Esme, dihit aja Esme-nya gitu. Nah, tapi kalau orang yang tahu, tapi kok belakangku diacak-acak ya sama Link sama Aldous ya. Nah, di perang berikutnya ya kalau dia pinter evaluasi ya, oh berarti faksiannya aja dah ke depan. Aku yang akan cover mereka gitu, contohnya kayak gitu. Nah itu kayak apa ya belajar dari pengalaman sih belajar dari setiap setiap battle sih dan itu setiap game juga pasti ada gitu di game yang sama pun jadi gini nih aku pernah buktiin kalau nggak salah dulu itu ada momen turnamen ya diulang jadi Dota itu udah turnamen udah ini terus mati lampu dulu nggak bisa di save ya diulang persis hero-nya sama tapi kejadian yang main juga sama tapi kejadiannya beda dan hasil perangnya pun beda gitu. Nah di situ serunya main MOBA ya jadi diulang pun sama kayak catur gitu kayak orangnya sama yang main tapi ya mungkin langkah-langkah awalnya sama gitu tapi ujung-ujungnya sampai ke finishing terakhirnya udah beda gitu beda satu langkah beda dominonya beda banyak gitu ke belakangnya ya sama sama gitu di sini juga gitu di Mobile Legend hampir sama jadi sebenarnya nggak ada cara pasti terus langsung bisa master gitu nggak ada yang pasti adalah semakin kita sering belajar dan mencoba dan menganalisa dan trial error di situ akan semakin terasa feeling untuk tahu alur perangnya dan job desknya kurang lebih kayak gitu sih paham kan ya nggak ada jenderal tuh
langsung menang-menang terus dari awal gitu. Pasti juga awalnya dia ikut tahu kelemahannya apa, pasukannya gimana, tahulah harus takutnya pasukan ini tuh kalahnya sama apa, pasti kayak gitu gitu. Semakin sering berperang, semakin sering menang, kalah dan menang tapi nggak mati-mati ya dia semakin jago pasti. Seorang jenderal perang ya misalnya kayak gitu. Oke, kurang lebih gitu sih Farhan Aditya. Oh, ini mungkin membedakan mana tim efektif kita. Ini mungkin ke arah objektif juga ya pertanyaanmu. Jadi ini beda ya. Jadi yang tema hari ini tuh benar-benar tentang big war gitu. Jadi perang 5 lawan 5 gitu. Atau perang 4 lawan 4 lah. Perang yang lebih dari 3 lawan 3 gitu. Kalau untuk objektif ya harus pick off kapan, terus harus team fight kapan. Nah, itu namanya objektif sih. Itu yang materi kemarin kali ya. Jadi kayak tahu powernya tim kita gitu. Jadi ketika tim kita udah kuat perang ya ngapain kita farming ya perang gitu. Ketika kita masih perang masih kalah dan butuh item ya kita farming gitu, jangan perang gitu. Diajak perang ya ngedodge gitu, ngover cover aja gitu. Ya kayak gitu sih simpelnya. Tapi memang realitanya tergantung dari ini ya, maksudnya kayak kita harus bisa baca musuhnya mau ngapain gitu. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain tentang perang atau pernah jumpain? Contoh kita kasih kasus ya. Kasus. Nah, ini nih contohnya misalnya. Oh, contohnya ini dah, hero-nya. Sabar. Tunggu hidup semua nih. RRQ Mika Bigetron Era contohnya misalnya. Nah, ini komposisinya kan ada Glue, Popol, Patrick, Xavier. Nah, ini 3 orang udah front to back. Kemudian Karinanya juga assassin yang semi-semi bisa ke belakang maupun bisa dari depan. Kemudian yang backlinernya adalah Glow-nya mungkin yang belakang. Nah, sedangkan yang di sini eh, karena YV-nya jaraknya jauh, ini juga eh, bisa ke belakang. Ini lebih ke backliner ya, karena di roadnya mungkin kalau bisa ke belakang sama si Lancelot gitu. Nah, mungkin kita cari perang besarnya kali ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba bahas. Coba ini menitnya berarti kurang lebih menit. Nah, ini nih. Oke, udah menit-menit akhir ya. Oh, ini udah Lord nih. Nah, sebelumnya Lord kali. Nah, ini ya. Nah, di sini popolnya kan roamer nih. Ini popolnya roamer nih ya. Jadi roamernya aja Axeman gitu. Ini pasti tipenya adalah kalau kelihatan atlasnya nih yang paling depan misalnya, pasti dibonyokin dulu nih sama Patrick sama Xavier sama si Popol ini. Nah, makanya ini taruh trap. Oke, kita lihat ya sambil musuhnya ngelord nih. Nah, ini atlasnya buka. Nah, ini pasti di apa? Fokus ke atlasnya dulu gitu. Sedangkan yang ini yang lainnya bisa ke. Nah, oh, tapi akhirnya lordnya free gitu. Jadi mau masuk aja udah nggak tahu apa namanya, udah dibonyokin istilahnya, udah siap-siap kalau atlasnya masuk langsung aja bonyokin gitu. Nah, belum ada perang, tunggu perangnya. Nah, ini siapa nih? Nunggu di sini nih. Level 13.
Nah, si Atlasnya nunggu di sini nih dari belakang. Ini kalau dia dari depan udah pasti bonyokin. Nah, ini nih lihat nih. No, pasti fokusnya atas dulu, atas dulu, atas dulu loh. Atas, atas, atas. Nah, sedangkan yang ini si siapa nih? Offset nih. Oh, si Fumieko ini si glow-nya dia masuk ke belakang. Dia pengennya langsung ke belakang tapi dia terlalu cepat makanya dia eh apa ngurang darahnya besar. Nah, kan ini atlasnya fokusnya front to back kan. Atlasnya udah sekarat. Udah gitu. Nah, ini pasti depan nih di road diajar lah kan. Baru aku ngomong. Dah, atlasnya baru masuk. Itu pasti atlasnya lagi nih sambil pulang belakang. Nah, karena banyaknya adalah front to back gitu. Sedangkan kalau yang dari RRQ ini pasti pinginnya langsung ke belakang gitu kayak di road. Lancelotnya pinginnya langsung ke Patrick sama Xavier gitu. Nah, kurang lebih masuk kan yang aku jelasin tadi langsung aja itu. Tiba-tiba ya aku kasih replay yang random ya memang kejadiannya itu gitu. Memakai contoh BTRR tersebut kira bagaimana, nah itu oke. BTRR untuk memenangkan pertandingan dan battle plan yang cocok digunakan oleh RR Kimika untuk memenangkan pertandingan. Intinya dua ini ya. Oke, sabar kita ulangin dulu. Duh, gambarnya jelek banget anjir. Sabar biar oke. Jadi kalau misalnya dari sisi BTR era dulu ya. BTR era dulu yang paling penting adalah trio ini Xavier sama Patricknya ini nggak boleh kena Atlas gitu. Udah nggak boleh kena Atlas. Udah pasti sih kalau itu kena Atlas terus Lancelotnya masuk sama di roadnya all in udah kalah udah BTR. Jadi BTR era ini kalau mau menang adalah bonyokin aja Atlasnya dulu. Atlasnya bonyok ya dia nggak punya CC area gitu karena lihat aja nih sisanya tinggal sisa Yivi, Dirot sama Lancelot sama ini ya Lancelot nggak mungkin badanin pasti Dirotnya yang badanin. Dirot mah damager kalau dia badanin ya digebuk Patrick sekali di sniper sekali udah sekarat juga gitu. Intinya mah nggak boleh kena Atlas kalau untuk BTR ya karena ini sekali damage berempat nih 1 2 3 4 ya termasuk roamer ya 1 2 3 4 nih nggak usah Karina 1 2 3 ini aja udah cukup nih bisa langsung mati sebenarnya Atlasnya. Kemudian Karinanya tinggal ini sih nggak perlu ke Atlasnya juga nggak apa-apa sih tunggu yang lainnya aja dia bisa ke clean gitu karena ada skill imun juga kan dia bisa ke clean gitu tapi tunggu aja sih Karinanya ini nungguin dari Atlasnya udah kebuk misalnya di roadnya kebuk nah dia baru masuk ya nggak apa-apa gitu atau Yivi-nya ketika ulti si Karinanya baru masuk ke Yivi juga nggak apa-apa gitu tapi kalau kalau di dalam turret sini ya jangan. Nah ini untuk BTR area ya untuk menangin perangnya intinya adalah bonyokin aja Atlasnya gitu karena ya ini di sini marksman-nya ada dua di sini ada mage yang istilahnya juga semi instan juga ya Xavier. Nah kemudian kalau dari RRQ Mika kalau menurutku sih di sini dia harus metode tumbal sih. Jadi eh di sini keadaan kalah ya. Jadi kayak mungkin di roadnya harus sedikit menumbal ya. Jadi sedikit menumbal ketika eh musuhnya fokus ke di road sehingga Atlasnya itu bisa dapat belakangnya gitu. Harapannya kayak gitu. Nah, di saat musuh Atlasnya dapat belakangnya, Lancelotnya juga masuk ke belakang. Dan harapannya kalau misalnya kena 3 terus Lancelotnya bisa ulti dan apa Town Rose ketiga itu ke 3 orang ini atau minimal 2 aja, itu bakalan duanya itu langsung bisa mati ditambah damage-nya Yivi ya, ultinya Yivi ya. Jadi untuk memenangkan perangnya dari RRQ itu adalah kalau ini mau nggak mau adalah menumbalkan di roadnya sih mau nggak mau kalau di posisi gini
Karena ya di roadnya di sini juga mungkin kalau dari belakang pun, kalau dia dari belakang terus atlasnya dari depan juga tidak menyelesaikan masalah ya, atlasnya malah bonyok dengan gampang gitu. Ya ini yang pasti Lancelotnya harus dari belakang. Kalau perlu kalau cleannya ya udah dari depannya aja. Nggak, dia cleannya nggak akan nemu siapa-siapa sih di depan tuh, nggak ada siapa-siapa soalnya ini nggak ada roamernya, nggak ada Karina, nggak ada ini. Jadi cleannya sebenarnya di sini nggak kepake di RRQ Mika ini. Kalau mau sekalian dari belakang gitu, sama si Lancelot untuk instan dari eh, apa backlinernya dari BTR. Jadi gitu aja. Ini soalnya cleannya kan cuman ketemu anjingnya Popol aja gitu, si Kupanya aja gitu karena ya susah gitu kalau dari depan. Cleannya nggak akan bisa hit Xavier, ketemu Patrick juga susah, kalah kalah ring sniper dan segala macem. Mau hit Popol ya ada anjingnya gitu, mau hit anjing ya buat apa gitu. Pa- Paling ya hit ini si siapa, si Glow kalau dia masuk ya, tapi kalau Glownya mainnya santai-santai aja ya nggak ada gitu. Kita lihat nih. Nah ini padahal Glownya offset nih. Nah sebenarnya dia offset kan, salah harus. Padahal udah bener. Nah, padahal harusnya dia santai saja muter-muter di sini. Nah ini sebenarnya udah bagus nih RR Kimikano, bisa combo, bisa kena semua. Ini sayangnya tidak pas follow up damage-nya dari si Lancelot ya. Jadi pas masuknya dari Atlas, pas Lancelotnya ke belakang. Mana lihat nih, Lancelotnya mana? Udah masuk. Nah si Lancelotnya malah ke belakang. Coba kalau misalnya komunikasinya bagus nih, pas combo gini, Lancelotnya di sini, hit hit, dapat stuck terus kemudian tahun terus, wah rata nih bisa. Gitu. Kurang lebih gitu sih. Apa jelas? Abdullah Azhar dari yang itu contoh tadi RRQ Mika sama BTR era kurang lebih sangat jelas. Oke. Okay. Ya tapi itu teori ya, jadi maksudnya ya paling nggak paham lah tentang teorinya ya, kurang lebih kayak dari prakteknya ini kan bisa dikembangkan lah, karena banyak variasi perangnya. Coba kita lihat perangnya lagi, yang 5 lawan 5 ya, jangan yang pick off. Nah ini atlasnya dari atas, oke. Okay. Lihatnya di depan, atlasnya di depan. Soalnya kalau atlasnya di depan susah sih. Nah, lihat nih, pasti bonyokin nih atlasnya. Ya pasti nggak bisa sih kalau kayak gini. Loh, ini belum apa-apa aja udah separuh nih. Nah, padahal Karina sini. Coba Karinanya sini, wah udah seperempat ya. Nah kan, kena sniper. Atlasnya dulu, atlasnya dulu. Nah kan, nggak ngapa-ngapain atlasnya. Udah nggak ada darahnya. Udah ini pasti dapat free. Ya karena menurutku kebalik ya mekanismenya. Karena memang umumnya ya kalau di orang-orang ya, bahkan sekelas RRQ Mika aja ya aku bilang umumnya dia akan atlasnya maju dulu gitu. Padahal kalau bagiku ya, kalau di posisi ini ya mau nggak mau di roadnya yang nebein gitu, atlasnya yang muter gitu cari posisi. Kalau kalau perlu di roadnya ditumbalin dulu gitu, pakai immortal gitu, baru biar atlasnya biar dapet stun yang banyak, terus dikombo sama Eevee sama si Lancelot ya, insya Allah rata si PTR. Kalau digituin gitu, tapi biasanya yang kedua nggak bisa digituin, udah diimprove lagi, dan itu kita harus mikir cara lagi, kurang lebih kayak gitu sih serunya tentang perang. Ada pertanyaan lagi? Duh, Windowsku rusak. Hari ini ada pertandingan ya, coba kita lihat tentang viewpoint.
Nah, ini ada pertandingan. Ada pertanyaan lagi, langsung aja tanya ya. Oh ini GPX. BTR lawan, coba kita lihat dulu. Alter Ego Nick. Walah kok bedanya jauh, kalau ini mah susah dibahas tentang battle plan-nya. Menang 2-0 si BTR. Emang kuat banget sih BTR. Beda 10k. Oke, yang game sebelumnya dah coba. Duh, ini RRQ kalah sama EVOS. Mungkin ini game yang seru nih, RRQ EVOS nih. Kita lihat battle-nya. Perang agak yang menit-menit. Nah, menit-menit 10 kali ya. Oh, sip. Perangnya Lord aja kita lihat nih. Duh, udah Lord menit segini. Oh, beda 5k, beda jauh nih. Kualitasnya jelek. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Belum ya? Ambil contoh dulu. Ini EVOS, Caramel, Violet, oh main di Rod, Xavier, Hilda, One, Cecil, Esme, oh Esme di Rod di counter, Hayabusa, oh buat lawan itu, Carmilla, lah kenapa pakai Carmilla? Oh buat ngelawan ininya. Terus Brody. Oke, pantas kalah sih. Beberapa hero tercounter. Oke, invasi perangnya. Nah, misalnya dari formasi yang kiri ya, kalau EVOS ya, ini kan Hilda di Rod Baxia gitu. Misalnya Hilda dan Baxia udah jelas dari depan. Di Rod biasanya main sendiri kemudian dari belakang, dan One dan Xavier dari depan. Jadi ini adalah front to back gitu. Nah, sedangkan kebalikannya yang RRQ Mika ya, jadi semi ya. Yang dari depan itu adalah Carmilla, Brody dan Cecilion, kemudian yang ke belakang itu Esme dan Hayabusanya. Kita lihat di sini. Nah, tapi ini rusuh Hayabusanya. Harusnya targetnya Hayabusanya cuma one sih, sama Xavier. One atau Xavier. Oh ini Carmilla Cecilion soalnya. Wah, kena damage-nya itu. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini si siapa namanya? Esme-nya dia ke belakang ya, cuman ini si Tal ini ke depan banget nih. Offset ya, kemudian fokus ke Tal semua ya. Mungkin ini harusnya zoning ke belakang nih, si Bill nih. Harusnya dia Esme-nya zoning ke belakang sini, tapi nggak ngasih stuck misalnya. Ya apa nggak perlu sampai ikut masuk juga sebenarnya.
Wah, rata kena one one. Dan Hayabusanya belum 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 ngapa-ngapain kayaknya tadi. Hayabusanya mana ya? Oh, Hayabusanya di atas nih. Pantes. Coba kalau Hayabusanya ke sini nih, beda cerita no. Nah ini Hayabusanya, lah dia nggak berani. Terus pas farming ditabrak sama si Evos. Oke, ditahan sama RRQ. Hayabusanya masih farming. Ya jebol dong towernya. Ini 7. Coba kita lihat mana perangnya ya. Belum ada perang besar lagi. Ini masih landing. Wah, ini udah pick-off-an nih. Lah, ini kok bisa kalah jumlah tapi oh enggak 3 lawan 3. 1 2 3 1 2 3. Esmenya di situ. Wah, kena Xavier. Wah. Aduh. Mati esmenya. Cecilnya nggak ikut sih tadi. Kalah kompak. Kita lihat lagi cara perangnya yang nah ini nih harusnya defensif high groundnya. Menurutku wah kok udah dibuang ulti ya. Nah ini ya laki ya RRQ ya. Ini gara-gara buff kali ya. Ini kayak Hayabusa kesini. Ini udah gak sesuai job desk kan. Itu harusnya Hayabusa kan carinya si Wanwan atau Xavier gitu. No, udah sekarat semua nih. Nah gak bisa dah. Oke, menit 10 beda 6k. Wah, anjir kena Xavier udah sekarat semua gitu. Serem banget si Lipi main Xavier sekarat semua. Sinar lembayung mana nih, nggak ada perang gedenya anjir, cuman kena sinar lembayung pulang tower hancur gitu doang. Nah ini nih. Iya offset oh enggak. Oke tabrak depannya nih, tabrak si Icel. Mana Icel? Wah brodinya kedepanan di depan, wah langsung di commit flicker ya, mati dah brodinya. One-one-nya dapat stuck, udah rata sama one-one anjir. Ini kan harusnya si nah ini nih si ini kan udah salah posisi nih, Paunya di belakang, si Pau tuh roamernya di belakang, brodinya di depan anjir, ditabrak langsung. Gak disiplin ya, kemudian kena sinar super langsung sekarat ya, kena sinar laser sama di ulti one-one. Aduh kalahnya jelek banget RRQ, nggak rapi, nggak maksimal. Udah gitu dong. Oh masih ada lagi, kita lihat. Waduh, oh ini yang tadi.
Oke, ini SB-nya yang di depan. Wih, langsung mati. SB-nya di commit dari depan ya. Jadi ini ya kayak yang tadi banyak yang dari depan sebenarnya nggak perlu dari belakang. Udah langsung mati. Wah, bener-bener kena Xavier semua, langsung sakit semua. Jangan bilang kena Xavier lagi ini. Oh enggak. Nah ini Hayabusanya nyoba ke belakang, gagal. Uh, aduh, kena sinar lembayung lagi anjir. Apa ini? Kena sinar lagi nih habis ini. Set, set, dier. Aduh. Dah nggak bisa ngomong dah. Ya ini front to back ya. Front to back yang efektif ya itu tadi. Kayak Baksianya juga nggak maksa ke Cecilion juga kan. Ke depan aja dulu gitu. Ditabrakin. Syukur-syukur kalau ada yang offset kayak Brody tadi. Tetap mati. Oke, udah 2-3 case lah itu dari pertandingan apa tadi apa U-Point lah tadi. Ada pertanyaan nggak guys? Jelas kan harusnya yang dari penjelasanku? Jelas nggak Rian, Farmelion, Rian? Ada mau pertanyaan nggak? Umam, Farhan?